Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Mustafa Kamil di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjut, pertemuan ketiga, pembubaran persekutuan. Persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Masalah pengunduran diri seorang anggota. Jadi misalnya saya bersekutu, saya ada A, ada B. Ketiga nih, saya ada tuan A, ada tuan B. Nah, saya mengundurkan diri. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, gitu. Nah, pengunduran diri seorang anggota atau lebih. Nah, penyelesaiannya dengan menjual bagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri kepada anggota yang lain. Saya mengundurkan diri, lalu saya jual ke A atau saya jual ke B. Atau mengembalikan bagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri kepada diri dalam bentuk uang tunai. Jadi saya dikasih uang tunai. Yang pertama, pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melebihi saldo modalnya. Kita lihat akuntansinya. Penyelesaian pengunduran diri seorang anggota. Pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldo modalnya. Yang pertama, pembelian bonus. Contoh soal S, T, dan U. Anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing 200.000. S 200.000, T 200.000, dan U 200.000. Pembagian keuntungan di antara mereka, S 50%, T 25%, U 25%. Jadi ada untung, ada rugi dibagi dengan perbandingan tersebut. U mengundurkan diri. Para anggota setuju untuk membayar kepada U sebanyak 230.000. Tadi saya ulang, U itu modalnya, menyertakan modalnya berapa dia? 200.000. Ini. Nah, 200.000. Tapi U dikasihnya, dia keluar, dikasihnya berapa? 230.000. Nah, 230.000. Kelebihan pembayaran kepada tuan U diberikan bonus. Kelebihan pembayaran tuan U diberikan sebagai bonus. Kita
lihat hitung-hitungannya. Nah, kita lihat hitungannya. Tuan U diberikan pembayaran pada saat dia keluar mengundurkan diri berapa? 230.000. Nah, yang mana? Ini dia. Ya, 230.000. Nah, itu dia. Sedangkan modal U, penyertaan U berapa? Penyertaan U 200.000. Nah, yang mana di soal ini? Nah, ini penyertaan U. Modal U. Ya. Jadi Tuan U menyerahkan modalnya 200.000. Dia mengundurkan diri, dia diberikan uang 230.000. Berarti dia dikasih bonus nih. Bonusnya berapa di sini? 30.000. Nah, bonusnya 30.000. Bonus 30.000 mengurangi modal S dan T. Saya ulang. Bonus 30.000 ini mengurangi modal S dan modal T. Ya. Berapa yang dikuranginya? Sesuai dengan kita lihat di atas. Nah, S berapa? Ini S. 50%. Kita tulis. S. Tarik garis. Nah, S itu 50%. Nah, gitu. Ya. Untuk T, berapa diambilnya? T ini 25%. Gitu. T ini diambilnya 25%. Kita jangan menghitungnya 50% dikali 30.000. Kita jangan menghitungnya, saya ulang di sini, saya tulis dulu ya sini ya. Jangan 50% dikali 30.000. Lalu 25% dikali 30.000. Nah, ini jangan. Kalau seperti ini, 50% dikali 30.000, ini 15.000. Ya. Di sini 7.500. Nah, sedangkan tadi totalnya berapa? Ini 15.000 tambah 7.500. 15.000 tambah 7.500, 22.500. Nah, maka bukan begini cara mencarinya. Nah, saya coret. Gimana cara mencarinya? Nah, saya hapus dulu. Nah, cara mencarinya ini 50% ditambah 75%, 25%. Maaf, berarti totalnya berapa? 75%. Nah, seperti itu. Ini totalnya 75%. Maka untuk S, itu tarik garis di sini. Untuk S itu 50%. Nah, per 75%. Nah, untuk T 25% per 75%. Kalau saya perkecil boleh nggak? Boleh aja ya, biar gampang. Jadi di sini untuk S 2/3. Nah, untuk T 1/3. Boleh nggak? Boleh aja. Iya. Berarti 2/3 dikali
30.000. Nah, seperti itu. 1/3 untuk T dikali 30.000. Nah, modal berkurang di debit. 2/3 dikali 30.000. 20.000. Maka S berkurang 20.000. Masukkan ke sini. Nah. T 1/3 dikali 30.000. Maka 10.000. Letakkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi jurnalnya modal U 200.000, modal S 20.000, modal T 10.000 pada hutang Tuan U atau kas 230. Kita teruskan. Pembentukan goodwill. Misalnya pada contoh di atas, Tuan S dan T tidak ingin saldonya dikurangi. Jadi misal U keluar nih. Iya, U keluar dari persekutuan. S dan T setuju menyerahkan membayar kepada Tuan U 230. Sedangkan tadi kan Tuan U modalnya 200.000. Ya. Berarti U dikasih kelebihan 30.000. Tetapi S dan T tidak ingin saldonya dikurangi. Ya. Dari 30.000 itu. Tidak ingin diambil saldonya dari 30.000 ini. Maka dibentuklah goodwill. Nah, dibentuk goodwill. Berarti Tuan U dikasih goodwill-nya berapa? 230.000 dikurang. Tadi dia nyetornya 200.000 modalnya. Maka goodwill-nya buat Tuan U 30.000. Nah, gitu. Goodwill menambah modal. Goodwill menambah modal tadi. Anda lihat di atas lagi. 30.000 ini besarnya 25%. Anda lihat soalnya di atas. Ini dia. 25%. 25%, T 25%, S 50%. Berarti kita balik lagi, kalau U dikasih 25%, dikasih 30.000 sama dengan 25%, maka untuk T juga dikasih 30.000. Pak, 30 dari mana? 30.000 buat T. Tadi karena pembagian 25%. Ya. Jadi untuk U 30.000. Untuk T juga sama 30.000. Untuk S berapa? 60.000. Pak, 60.000 dari mana? Tadi S itu 50%. Ya. Itu dari mana? Dari sini nih. Nah, ini saya tarik garis. Nah, ini dia. S kan 50%. T 25%. U 25%. Ya. Kalau balik lagi, kalau untuk U 25%-nya, nilainya 30.000. Kalau S kan 50%, berarti nilainya berapa? 60.000. Gitu. Ya, menambah modal. Tinggal masukkan aja ke sini. Nah, ini dia. Ini nilai ini dimasukkan ke sini nih. Saya kasih kotak. Nah.
nilai yang ini. Ya, masukkan ke sini. Nah. Maka jurnalnya goodwill 120.000 pada modal S, 60.000 pada modal T, 30.000 pada modal U, 30.000. Nah, jurnal pembayaran untuk Tuan U. Tuan U. Gimana jurnalnya? Modal U 230 pada hutang Tuan U atau pada kas 230. Nah, dalam hal tertentu pengakuan adanya goodwill hanya disetujui untuk dibentuk bagi anggota yang mengundurkan diri. Jadi hanya anggota yang mengundurkan diri, maka jurnalnya modal U 200.000, goodwill 30.000 pada hutang Tuan U atau kas 230. Kita teruskan nomor 2. Pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih rendah. Ya, lebih rendah dari saldo modal. Nanti bisa bentuknya bonus, bisa bentuknya goodwill. Kita lihat akuntansinya. Pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah lebih rendah dari saldo modalnya. Contohnya, Tuan U menyetujui menerima 170.000. Yang dia modalnya yang dia sertakan berapa? 200.000. Nah, selisihnya berapa? 30.000. 30.000 ini bonus untuk siapa? S dan T. Nah, 30.000 ini bonus untuk S dan T. Perhitungannya seperti di atas juga. Jadi perhitungannya kan 30.000 sama seperti di atas. Berarti 30.000 untuk S. Nah, gitu. Untuk S nih. S dapat berapa? S tadi kan 50%, ya. Iya, S, saya tulisnya dulu, S 50% pembagian labanya. Dan T tadi pembagian labanya berapa? 25%. Nah, kan tadi di sini ada bonus untuk S dan T karena keluarnya U 30.000, ya. Berarti untuk pembagian S-nya di sini 50% itu per 75%, ya. Atau 2/3 dikali 30.000. Berapa? Ini dia. 20.000. Untuk T, nah ke bawah sini aja dah, T. Nah, untuk T 25% per 75% atau bisa juga 1/3, ya, dikali 30.000. Berapa?
10.000. Modal bertambah di mana? Kredit. Modal S dan T bertambah di kredit. Maka jurnalnya modal U 200.000. Pada hutang tuan U atau kas 170.000. Pada modal S 20.000. Pada modal T 10.000. Selanjutnya, pembentukan goodwill. Apabila tuan U dibayar 170.000 untuk penyertaannya 200.000 dengan kelebihan saldo kredit dimasukkan sebagai kompensasi terhadap adanya goodwill. Nah, kompensasi adanya goodwill, maka pengunduran diri tuan U, modal U 200.000, goodwill 30.000, hutang tuan U atau kas 170.000. Ada kemungkinan untuk pengakuan pengurangan goodwill persekutuan bersama-sama dengan penyelesaian keluarnya tuan U selama pengurangan sejumlah 30.000 merupakan 25%. Nah, ini 25%. Maka jumlah pengurangan goodwill seluruhnya, dicari seluruhnya. Kalau 25%-nya 30.000, kalau 100%-nya berapa? Nah, gitu. Kalau tadi kan 25%-nya 25% 25 per 100. Kalau 25%-nya sama dengan ini 30.000. Nah, 100%-nya bagaimana? Yang ini dibalik aja. Bahkan di sini. Nah, dibalik. Jadi 100 per 25 dikali 30.000. Maka total goodwill seluruhnya berapa? 120.000. Maka jurnal pengunduran diri tuan U, modal S 60.000. Modal T 30.000. Modal U 200.000. Pada goodwill 120.000. Pada hutang tuan U atau kas 170.000. Kalau tanya, Pak, modal S 60.000 ini dari mana? Tadi kan S nilainya berapa? 50% kan? Kalau pembagiannya kan? Nah, T tadi pembagiannya berapa? 25%. Kalau untuk U 25%-nya 30.000, 50%-nya berapa? Ya 60.000. Nah, ini 60.000. Itu dia. Jelas ya.